Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga sholawat dan keselamatan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling mulia di antara nabi-nabi, sebagai penutup para nabi-nabi yang terdahulu, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa seiman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang keutamaan malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya, yaitu tanggal 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril dengan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ketika wahyu ini diturunkan pada Nabi Muhammad, beliau sedang berada di Gua Hiro. Saat itu tiba-tiba malaikat Jibril datang kepadanya dan menyampaikan wahyu tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad saat itu hanya seorang diri dan langsung ketakutan. Tubuhnya bahkan sampai menggigil. Kemudian Nabi Muhammad pulang dan menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada istrinya Khadijah. Sejak peristiwa itu, Nabi pun mendapatkan gelar kerasulannya. Rasul adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Ya, jadi pemirsa yang dicintai Allah, apa persamaan Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Nuzulul Quran diperingati oleh umat Islam sebagai peringatan awal turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayat 1 sampai dengan 5 di dalam surat Al-Alaq. Sementara Lailatul Qadar merujuk kepada malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Dan dikisahkan pula bahwa pada malam itu langit menjadi sangat bersih, ya, bahkan tidak nampak awan sedikit pun. Suasana tenang dan sunyi, tidak dingin dan tidak panas, ya, enak sekali. Jadi persamaan antara malam Nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar adalah sama-sama malam diturunkannya Al-Quran. Jadi hanya ada perbedaannya, yakni Nuzulul Quran adalah pertama kali Al-Quran diturunkan bersama dengan wahyu Nabi yang pertama. Sedangkan Lailatul Qadar malam diturunkannya Al-Quran secara sekaligus. Namun saudara-saudara sekalian, ya,
tentu saja ayat demi ayat diturunkannya secara bertahap ke bumi, ya itu. Pemirsa yang dicintai Allah, berikut ini adalah beberapa keistimewaan nuzulul Quran yang wajib kita ketahui. Di antaranya adalah peristiwa ini telah mengingatkan hati Rasulullah dan para sahabat untuk terus berjuang dalam berdakwah dan menyiarkan agama Islam kepada semua orang. Meskipun saat itu Rasul dan para sahabat banyak mendapatkan cemoohan, ejekan, hinaan, serta siksaan dari pembenci Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, nuzulul Quran adalah sebuah tantangan serta pertolongan dari Allah untuk umat muslim terus berjuang di jalan Allah dan mengharap ridho Allah. Nuzulul Quran juga memiliki keistimewaan, di mana momen ini adalah sebuah peristiwa penting saat turunnya wahyu Allah yang pertama pada Nabi berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup dan jawabannya atas segala pertanyaan manusia mengenai berbagai hal, mulai dari fikih, hukum, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, hingga hal-hal lain yang sangat penting. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Hikmah lain, malam nuzulul Quran dengan membaca Al-Quran. Ya, dengan membaca Al-Quran, ialah akan mendapatkan pahala dan syafaat di hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Bahil, Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada penganutnya. Saudaraku sekalian yang dicintai Allah, lalu Nabi Muhammad bersabda yang berbunyi, barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka ia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan itu nantinya akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim ya satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Gitu. Ya, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya, kitab suci Al-Quran adalah petunjuk dan cahaya yang telah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 52 yang berbunyi, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran. Dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, namun kamu menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, ya gitu. Saya lanjutkan lagi, pemirsa. Keistimewaan membaca Al-Quran selanjutnya ialah sebagai rahmat dan obat. Dalam hal ini telah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Quran Al-Isra ayat 82 yang berbunyi,
Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Itu, ya. Quran surat Al-Isra ayat 82. Pemirsa yang disayangi oleh Allah, lalu di dalam firman Allah di dalam surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Ya, itu. Saya lanjutkan lagi. Dikarenakan ya, nuzulul Quran sebagai malam diturunkannya Al-Quran di langit dunia, maka selalu dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar, yang juga diketahui sebagai malam diturunkannya Al-Quran ya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia, di mana di malam ini memiliki keutamaan lain, yaitu, nah keutamaannya akan saya sebutkan. Yang pertama, saudaraku semua, yang pertama, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu ya. Jadi dalam tafsir Al-Tabari disebutkan bahwa Mujahid berpendapat yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan adalah amalnya, puasanya, dan sholat malamnya. Karena apa? Dilakukan pada malam ini, malam 17 Ramadan. Lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu diampuninya dosa seseorang yang menghidupkan malam tersebut. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, jangan sampai lupa pada malam 17 Ramadan ya, jangan sampai meninggalkan sholat malam. Tuh. Kemudian saudaraku yang disayangi Allah, ketiga ya, malam yang penuh berkah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Quran surat Al-Dukhan ayat 3. Para ulama ya, salah satu Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud malam yang diberkahi pada ayat tersebut adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Ya, semoga jelas semua para pemirsa. Keempat, malam ini para malaikat turun ya, dan juga malaikat Jibril. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan seizin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran surat Al-Qadar ayat 4 ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa banyaknya malaikat yang turun pada malam tersebut
menandakan banyaknya berkah yang turun pada malam itu. Karena malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah. Subhanallah. Yang kelima, ya, malam dicatatnya takdir tahunan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ya, Quran surat Al-Dukhan ayat 4. Yang dimaksud dengan urusan di sini ialah segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidup, mati, rezeki, untung baik, untung buruk, dan sebagainya. Al-Quran sebagai kitab mulia, pedoman hidup umat muslim, menjadikan setiap hal yang bersinggungan dengannya menjadi mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah, adapun mengapa Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia di antara para nabi-nabi lain? Karena pada beliaulah Al-Quran diturunkan. Ya. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia di antara bulan lain karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkannya. Begitupun Lailatul Qadar yang menjadi malam paling mulia di antara malam-malam yang lain. Karena pada malam ini ya Al-Quran diturunkan sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Qadar ayat 1. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia, sebagaimana kami mulai menurunkannya kepada Nabi SAW pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Momentum yang berharga dan mulia ini, ya, saudaraku yang dirahmati Allah, harusnya bisa digunakan untuk meningkatkan ketakwaan pada memperoleh keberkahan serta mempelajari agar isi meneladani pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya merupakan manifestasi dari Al-Quran itu sendiri. Pemirsa yang dicintai Allah, serta sebagai momen untuk meneladani apapun yang ada dalam Al-Quran, mempelajari, membaca serta mengamalkannya, karena bagaimanapun Al-Quran merupakan pedoman hidup yang harus dipegang teguh. Ya, dalam Quran surat Al-An'am ayat 155, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Gitu, ya. Saudaraku seiman yang dicintai Allah, jadi saya ulangi sekali lagi, ya, yang perlu merupakan catatan penting yang ada di pembahasan kali ini. Yang pertama, Nuzulul Quran adalah malam diturunkannya Al-Quran untuk pertama kalinya, dan yang menjadikan seorang Muhammad menjadi Nabi dan Rasulullah. Gitu. Yang kedua, Nuzulul Quran merupakan peristiwa penting turunnya wahyu Allah yang pertama pada Nabi berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selanjutnya bagi umat Islam di masa sekarang ini, peristiwa Nuzulul Quran ini merupakan momen yang berharga yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan dan memperoleh keberkahan atas turunnya Al-Quran. Ya, ini karena
Satu, dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan pahala dan syafaat di hari kiamat. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran kita diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, Al-Quran adalah penawar atau obat dan penyembuh untuk segala penyakit, baik itu jasmani ataupun rohani. Ya, itu. Kemudian turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar memberikan keutamaan juga, yaitu perbandingan nilai malam ini adalah lebih baik jika dibandingkan dengan 1000 bulan. Yang kedua, diampuninya dosa seorang yang menghidupkan malam ini dengan sholat dan ibadah lainnya. Jangan sampai ketinggalan, kita sangat rugi. Yang ketiga, ya, malam ini adalah malam yang penuh berkah. Ya. Kemudian yang keempat, pada malam ini para malaikat turun dan juga malaikat Jibril alaihi wassalam. Kemudian yang kelima, pada malam ini dicatatkannya takdir tahunan seperti hidup, mati, rezeki dan sebagainya. Tuh, ya. Jadi pada malam Lailatul Qadar. Demikianlah catatan yang ada pada pembahasan ini. Sebelum saya tutup, ya. Mari kita berdoa di malam Nuzulul Quran malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan sebab membaca Al-Quran. Hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Baguskanlah amalan kami karena berzikir kepadamu-Nya. Ya Allah, semua lewat Al-Quran. Selamatkanlah dan jauhkanlah kami dari api neraka. Masukkanlah kami ke dalam surga atas izin-Mu ya Allah dengan syafaat Al-Quran. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara yang dicintai Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.